じゃあどうすればいいのか。僕がぶっ壊しましょう。死をもって償ってもらいましょう。なんだこれ。Visioner suci adalah penyihir sangat langka, dan mereka adalah penguasa dunia sihir. Orang yang jadi visioner suci bisa mendapatkan posisi tertentu dari lembaga asosiasi sihir. Mereka pun harus menghapus kejahatan dan membawa kedamaian pada rakyat. Di season sebelumnya, Mash berhasil mengalahkan Abel dan merebut semua koin dari Magia Lupus. Alhasil, Mash dan teman-temannya pun selangkah lebih maju untuk jadi visioner suci. Namun, saat bertarung melawan Cell War, berita tentang Mash yang tak bisa sihir pun sudah tersebar luas di akademi. Dan kisah baru akan dimulai dari Akademi Sihir Easton, yang dimana Mash terlihat sangat lega karena masalah sebelumnya telah terselesaikan. Teman-teman Mash mencoba menutupi kebenaran kalau Mash tak bisa memakai sihir. Hal itu membuat Finn sedikit cemas karena bisa saja masalah baru akan muncul. Tak lama, mereka dihampiri seorang siswa yang menghina Mash tak bisa memakai sihir. Mash pun dibuat gemeteran dan menjawab dengan gugup seperti mesin rusak. Yang ketika Finn membawa Mash pergi, Finn pun sempat terhenti saat mendengar ucapan si rambut jambul. Dia mengatakan kalau Finn termasuk orang yang berbuat jahat karena melindungi Mash. Dan sanksi beratnya, Finn bisa saja dikeluarkan dari Akademi Sihir Easton. Parahnya lagi, siswa ini menganggap Mash manusia rendahan yang tak bisa memakai sihir. Penghinaan itu pun membuat Finn jadi emosi dan membentak si jambul dengan suara yang sangat keras. Yang ketika Finn berbalik ke belakang, siswa jambul itu pun langsung terbanting ke tanah. Dan ternyata, semua itu adalah ulahnya Lance yang merasa jengkel melihat siswa tersebut. Disusul oleh Lemon yang membawa Dot dengan kondisi yang seperti mumi. Sepulang sekolah, Mash dan teman-temannya lalu mengadakan perayaan atas kemenangan mereka melawan Asra Malang. Semua koin sudah ada di tangan mereka dan hanya tinggal dipilih menjadi visioner suci. Namun, entah kenapa ekspresi Finn malah terlihat bingung dan ketakutan. Yang ternyata, Abel dan Razor pun ikut merayakan perayaan tersebut. Abel beralasan kalau dia mengikuti pesta itu untuk merayakan kesembuhan Razor. Abel lalu mengeluarkan kartu poker yang hal itu malah membuat Finn semakin takut. Dan jika Abel kalah, maka orang yang mengalahkannya akan langsung dieksekusi. Dot sudah seperti orang bego yang ikut perayaan cuman bisa duduk doang. Yang mengejutkan, Razor adalah tipe orang yang sulit berinteraksi dengan wanita. Entah kenapa, semua orang yang di ruangan itu gak ada satupun yang beres. Mash malah melakukan atraksi dengan menyedot kue sus yang tak sengaja terjatuh. Dan entah sejak kapan, Lop sudah ada di sana dan memakan semua makannya Dot. Lance lalu memberitahu Finn kalau dia bertemu terpidana mati saat terpisah sendirian. Namun, ketika Lance melawan salah satunya, mereka tiba-tiba mundur tanpa sebab. Sedangkan Abel dan Razor malah sedang sibuk bermain kartu berdua doang. Di perayaan itu, Finn hanya bisa pangaplongo melihat kelakon mereka yang di luar nalar. Jack. Abel lalu diantar oleh Finn untuk mengambil papan permainan yang ketinggalan. Razor kemudian memberitahu Mash kalau saat ini Mash sedang diincar Innocent Zero. Innocent Zero adalah organisasi kriminal yang mengincar orang-orang berkekuatan tinggi. Abel pun bekerja sama dengan mereka dan ikut membantu Innocent Zero. Sebagai imbalannya, Abel diberikan kekuatan dan tanda ketiga di wajahnya diciptakan oleh mereka. Pada dasarnya, Abel hanya meminjam kekuatan mereka untuk mendapatkan semua koin. Entah mengerti atau tidak, Mash malah asik sendiri memakan kue sus kesukaannya. Razor meminta Mash hati-hati karena kemungkinan mereka akan datang lagi. Razor pun sangat berterima kasih karena Mash telah mengalahkan Abel. Sementara itu, siswa jambul datang diam-diam untuk mencari bukti kalau Mash tak bisa sihir. Yang ketika mengintip kamarnya Mash, si jambul ini pun malah dibuat sangat terkejut. Dia melihat Mash akrab dengan Razor yang dikenal sebagai wakil ketua Asra Malang. Tak lama, Abel pun memergoki si jambul yang membuatnya langsung lari terbirit-birit.
Di dalam kamar itu, Razor malah dibuat gemetaran saat Lemon mendekati mereka. Yang padahal, Lemon hanya ingin tahu dan menanyakan apa yang dibicarakan mereka dari tadi. さっきは二人で何の話をしていたんですか？ Esok harinya, Mash dipanggil asosiasi sihir untuk menjalani pemeriksaan darurat. Mash dianggap melakukan kejahatan karena menyembunyikan kebenaran tak bisa memakai sihir. Sang hakim pun bertanya, apakah Mash tahu siapa yang menciptakan dunia mereka? Dan dengan polosnya, Mash pun menjawab orang hebat yang menduduki posisi tertinggi. Hakim pun memberitahu kalau yang menciptakan dunia mereka adalah dewa. Begitupun dengan sihir, adalah keajaiban yang diberikan dewa kepada manusia. Dan orang-orang seperti Mash yang merusak keajaiban yang diberikan dewa. Namun menurut Mash, itu juga cukup baik karena dunia terkadang tidak sempurna. 少年 不完全な世界もたまには。 Seorang pria lalu muncul di sebelah hakim dan ikut dalam pembicaraan. Rupanya, dia adalah visioner suci, sekaligus kapten pasukan keamanan yang bernama Rio Grans. Mash hanya diam tanpa kata dan mendengarkan semua ucapan Rio. Rio mengatakan kalau mereka hidup di tengah aturan yang dibuat untuk mayoritas. Dan jika pendapat semua orang dihormati, maka tak perlu lagi membuat aturan. Rio lalu mengelurkan sebuah lilin dan meminta Mash menyalakannya tanpa disentuh. Karena tak bisa sihir, Mash perlu menunjukkan keajaiban yang melebihi sihir. Yang secara mengejutkan, Mash bisa melakukannya dengan cara luar biasa. むちゃくちゃだ。僕がぶっ壊しましょう。 Di sisi lain, para visioner suci dikirim oleh Wahberg untuk menghukum Mash. Sang hakim pun dibuat sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Mash tadi. Namun tiba-tiba, kaki Mash dihisap oleh sihir pasir, yang disusul dengan sebuah serangan kejutan. Tak lama, para visioner suci pun masuk ke dalam ruangan yang jumlahnya 6 orang. Sang hakim pun dibuat bingung dengan kedatangan para visioner suci. 何なんですか一体全体。 Ada Retanus Revolusi Tongkat Abadi yang merupakan pengurus pemakaman sihir. Lalu ada Kaldo Gena si tongkat sihir api yang merupakan pengurus bakat sihir. Ada Shurara Halestone si tongkat sihir es yang merupakan pengurus penelitian sihir. Selanjutnya, ada Sopina Bilbia si tongkat sihir pengetahuan yang merupakan pengurus buku sihir terlarang. Ada Agito Tirone si tongkat sihir naga yang merupakan pengurus monster sihir. Dan orang yang menyerang Mash adalah Orter Madu si tongkat sihir pasir yang merupakan pengurus kekuatan sihir. Bagi mereka, aturan adalah alat untuk menyatukan orang-orang dengan pemikiran berbeda. Mereka diminta datang oleh Wahberg untuk menghukum Mash yang tak bisa memakai sihir. Orter mewakili keputusan mereka sebagai pendapat para visioner suci. 誰帰ろう騒ぐ。死をもって償ってもらいましょう。 Namun tiba-tiba, sang hakim bersikap aneh dan sudah dikendalikan oleh Innocent Zero. Innocent Zero menggunakan parasit sihir yang bisa menyerap kekuatan sihir manusia. Dan siapapun yang melepaskannya, maka orang itu akan dijadikan inang selanjutnya. Innocent Zero menentang keputusan ini karena Mash adalah incaran mereka. Para visioner suci tak bisa menolong si hakim karena bisa menjadi inang berikutnya. Innocent Zero menyatakan pernyataan kalau dunia ada dalam genggaman mereka. Menurut Rio, hal itu sama saja dengan menantang asosiasi sihir mereka. Yang ketika Rio akan melepaskan parasit, dia dicegah petugas asosiasi sihir yang bernama Neri Sound. Meski sudah dijelaskan, Rio tetap ngotot untuk melepaskan parasit sihir. Namun, dia didului oleh Mash yang dengan polosnya mencabut parasit tersebut. Dan seketika, Neri pun dibuat bengong dengan apa yang dilakukan Mash. 何やってんだ。 Rio pun sama sekali tak percaya kalau Mash akan nekat melakukannya. Yang ternyata, Mash mengikat parasit itu dengan lidah saat parasit tersebut masuk ke dalam mulutnya. Meski begitu, Orter masih saja bersikeras membawa Mash untuk dihukum. Berbeda dengan Rio yang justru mengakui kalau Mash memiliki bakat hebat. Akan tetapi, Mash menolak untuk pergi sehingga terjadi keributan. Namun tiba-tiba, Wahberg datang bersama Rain Ames dan menghentikan keributan.